Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan urusannya. Dan semoga aktivitas serta rezeki yang didapatkan di hari ini semoga Allah beri keberkahan. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel Durian Lampung Tengah. Alhamdulillah hari ini di pagi menuju siang saya silaturahim ke Jinawi Farm untuk banyak belajar seputar perawatan durian. Baik yang masih dalam tahap proses vegetatif atau pertumbuhan dan tentunya juga belajar yang sudah masuki program generatif. Nah, sebagaimana biasa, insya Allah saya akan berbagi seputar perawatan durian. Nah, jadi untuk informasi bahwa yang belum tahu mungkin ya, jadi Kebun Loh Jinawi Farm ini berada ataupun beralamat di Desa Kalibungu, Kecamatan Kalirjo, Kabupaten Lampung Tengah. Nah, jadi untuk hari ini temanya seputar masih perawatan ataupun lebih tepatnya kita akan bahas seputar jarak tanam. Nah, mungkin kalau di video yang sebelum-sebelumnya pernah saya bahas, tapi insya Allah untuk hari ini mudah-mudahan bisa lebih rinci lagi. Jadi untuk jarak tanam di Loh Jinawi Farm ini bervariatif. Jadi mulai ada yang sekitar 10 meter, kemudian ada yang jarak 11. Nah, tentunya seperti biasa saya akan ditemani Mas Angga dan nantinya juga saya tanyakan perihal tentang jarak tanam yang sebenarnya menurut Mas Angga sendiri harusnya ada yang dibedakan. Nah, saya juga belum tahu. Jadi apa yang jadi alasan harus dibedakan dari setiap jenis durian itu sendiri. Nah, ini yang di blok bekas sawah usianya sekitar ada yang 2 tahun lebih, kemudian ada yang 1 tahun 9 bulan. Ini jaraknya sekitar 11 10 ada. Minimal yang di sini. Di sini minimal 10 Mas ya. Cuman satu itu kayaknya 9 setengah ya. Pelangi ke Cumati. Oh, yang ujung itu. Iya, ini 2 pohon ini yang apa? Nah, pH-nya drop terus karena sawah di atas airnya menggenang banget. Nah, jadi ini yang usia 2 tahunan atau 1 tahun ini juga udah 1 tahun lebih. Ini udah di sini tuh tanamnya ada yang 2 tahun 10 bulan, ada yang 18 bulan, ada yang baru berapa bulan karena ini kan lahan sawah. Nah, dari pengalaman yang atas kita pindah ke sini nih, ya gimana caranya space-nya itu dimanfaatkan dengan baik. Tapi untuk jangka panjang itu udah bagus. Jangka panjang menurut versi dan kemampuan ya. Iya. Kemampuan di kebun ini. Kalau idealnya itu kan kita lihat jenisnya juga. Nah, jadi yang saya masih jadi pertanyaan saya, kenapa harus dibedakan antar ataupun jenis varietasnya. Jadi untuk jarak tanam, apakah faktor dari percabangannya atau bagaimana Mas? Ya umumnya, tapi ya walaupun nggak semua. Umumnya kayak musangking itu kan melebar dia. Oh, musangking lebih melebar. Terus Cumasi ini jaraknya 10 ke 11 nih. Ini padahal baru masih usia berapa Mas? 2. Ini 2 tahun 10 bulan. Ini 2 tahun 10 bulan. Udah masih berapa? Ya, sebenarnya udah deket lah malah ya. Masih agak jauh. Cuman kan kalau nanti memang ini juga percabangannya kan melebar. Iya, ini sekitar 10 ini. Ya. Ini Cumasi 2 tahun 10 bulan. Nah, ini Cumasi antar jarak 10 saja sudah, padahal baru 2 tahun. 2 tahun 10 bulan. Loh, 2 tahun 10 bulan. Maksudnya sudah mulai mendekat lah ya. Apalagi nanti kalau usia 4 tahun ke atas. 4 tahun ke atas. Ya, jadi kalau dari teman-teman di Bangka itu ngomong Cumasi super tembaga itu 14-15. Idealnya. Tapi kalau pilihan ya masing-masing, intinya begitu. Ada yang seneng jaraknya lebih rapat, tanamannya banyak ya. Ada juga yang seneng jaraknya yang ideal, nanti ketika pohon itu
besar kan produktivitasnya bagus tanpa mengganggu satu sama lain. Ya, jadi tidak cepat bertemu dengan sebelahnya lah Ya. istilahnya. Terlebih yang posturnya mungkin lebih cepat besar Mas ya. Betul. Kalau bawor kan identik cabangnya nggak terlalu membentang ya. Ya, jadi dia lebih mirip ke cemara kalau bawor. Ini bawor juga. Bawor. Ini kan nggak terlalu apa? Ya, nggak terlalu melebar dia ke ininya. Masih wajar. Tapi kalau musangking, ya hampir semua musangking itu musangking dapat dilihat. Ya, Itu musangking kan 5 tahun. Perkembangannya memang seperti itu. Ya walaupun ada juga duri hitam atau bawor yang cabangnya begitu ada. Cuman kita kan berbicara umumnya ya. ya. Jadi kalau untuk secara umum musangking yang lebih. Maka kalau yang mirip dengan musangking mungkin duri hitam lah ya. Enggak. Duri hitam malah ya nggak terlalu mas. Musangking yang maksudnya dari bawah tabang sampai ke atas itu kan memang Iya. melebar. Gitu kan. Kalau bawor dia lebih ke mirip ke cemara mungkin lah ya. Nah, ini kalau Ya musangking. masing-masing pekebun kan pokoknya punya apa ya? Punya pakem masing-masing. Ya. Jadi yang benar yang mana? Kalau yang benar yang mana ya saya kembalikan ke masing-masing. Ya. Sesuai selera aja. Tapi kalau saya kita menyesuaikan yang pertama luas tanah kita berapa untuk jangka panjang yang ideal. Gitu ya. Contoh misal tanah saya 1 hektar. Ketika langsung saya tanam dengan jarak 14 kali 14, produktivitas di awal tanam antara usia 5 sampai ke ya sekitar 12-an tahun gitu. Sayang itu terlalu lebar. Maksudnya kan yang saya rasakan berkebun durian itu butuh modal yang ya kalau untuk saya itu Besar lah. nah ketika jaraknya terlalu luas otomatis kan pohon yang kita tanam sedikit. Sementara produktivitas awal itu kita gunakan untuk mengembalikan modal. Jangan mengembalikan modal lah, untuk modal tahun berikutnya. Nah gitu dulu. Nah kalau terlampau sedikit hasilnya biasanya ya sedikit. Nah, tapi ketika kita memilih jarak tanam yang ideal versi kebun dan luas kebun kita, ya mudah-mudahan enggak bosan di tengah jalan dan enggak tekor nantinya. Jadi persiapan panen pertama untuk panen yang berikutnya itu bisa tertutup. Paling enggak seperti itu. Makanya saya pakai jarak tanam sekitar 10-11. Nah, Minimal 10 lah di sini. ya, minimal rata-rata di sini 10. Malah ada yang 12 ada, Mas. Ada yang 10 kali 12. Kenapa? Karena tanahnya di sini itu batas dengan tanah tetangga itu agak miring, Ya. enggak rata lah. Siku begini segala macam gitu kan. Ya menyesuaikan. Jadi disesuaikan lah ya. Jadi Ya. kita lihat yang sudah besar lah contohnya Mas, Nah, yang usia 4 Saya tahun. pernah ada uji coba itu memang jaraknya sekitar 7 Mas. Itu uji yang berbunga itu. Itu yang awal-awal tanam lah ya. Ini ya, untuk jarak tanam yang rapat saya nggak menyalahkan, enggak. Orang pilihan masing-masing. Jadi ketika orang memilih dan memutuskan sesuatu kan udah Udah apa ya? dipertimbangkan secara Udah matang dipertimbangkan lah ya. lah gitu. Jadi untuk jarak 7 kali 7 itu ya kalau memang produktivitasnya sementara bagus ya bagus. Walaupun dia yang dikeluarkan lebih banyak karena jumlah batangnya juga lebih banyak kan. Ya. Jumlah pohon yang dirawat lebih banyak lah ya. Tapi kan kalau pohonnya bongsor Nah, itu jadi masalah nantinya. itu jadi masalah. Dan pertimbangannya tinggal ada yang mau dibuang atau dilanjutkan. Otomatis dibuang. Nah, saya nggak menyalahkan enggak, tapi saya menjalankan teori yang saya pakai itu udah berdasarkan sesuatu yang udah saya baca juga kan intinya begitu. Ini 7 nih. Satu-satunya pohon yang jaraknya 7. Ya, ini yang satu-satunya ya. Yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada. Nah, ini jarak 9 lebih. ini udah tinggal berapa senti lagi nih. Setengah meter mas mungkin mas. Iya. Jarak oci duri hitam sama musangking. Ini setengah meter. Nah, ini karena terasiring lah ya. Nah, ini usianya 4 tahun. Ya.
ini 5 tahun lebih sedikit. Ini 4 tahun sebulan ini. Jadi sudah mepet. Ya. Ini 4 tahun mau 4 tahun 2 bulan. Yang ini 5 tahun 2 bulan ya. 5 tahun 3 bulan ini. Yang ini sekitaran. Nah, coba. Udah menempel lah ya. Salaman ini. Terlebih musangking lagi sebelahnya kan. Nah, nanti ketika pohon ini bertemu, apakah nanti bisa buah? Ya bisa. Tapi produktivitasnya kan turun, kualitasnya juga biasanya tapi ya turun. Walaupun ada juga yang bagus. Cuman kalau ngomong ideal, ya ideal kan berarti harusnya jarak pohon ke pohon itu masih ada space untuk sinar matahari masuk. Ya. Ini contoh yang istilahnya awal-awal tanam Mas ya. Ini memang sengaja disisakan. Yo, gimana sih kalau jaraknya segini gitu kan? Ternyata bisa untuk perbandingan. Betul. Tapi semua kembali ke masing-masing. Nah, tidak ada yang saling menyalahkan. Kalau saya nggak perlu lah. Kan kita sharing hal seperti ini, walaupun ini nyatanya terlalu rapat buat saya ya saya sampaikan. Ada yang di kebun saya yang seperti ini, yang rusak pohonnya ya ada. Dan ini kalau yang ini kesana jauh Mas. Ini udah agak jauh lah ya. Yang ini 10-an ini sekarang. Nih ini 10 kanan kirinya. Ini umur 4 tahun sama ini 5 tahun juga, tanamnya nggak bareng. Ini udah. Nah ini udah dekat lebih jauh nih. Tuh. Oh iya. Ini lebih jauh lagi. Ini antar bawor kalau ini. Di bawor ini mungkin sekitar 11-12 ya. Karena masih jarang juga. Dan ini usia 4 tahun. Oh 4 tahun. Jadi masih jauh. Nah ini kalau lahan luas idealnya segini. Jadi nanti ketika umurnya berapa? Tapi kan ini juga bawor. Iya. Kenapa kalau musangking itu ada yang mereferensikan 14 ya? Saya rasa benar gitu. Jadi untuk ini kan karena yang awal-awal saja sudah mulai diperbarui, meskipun tadi ada yang jaraknya sekitar 7 meter. Nah, jadi yang tanaman sekitar 1 tahun bagian atas ini sudah diperbarui lagi. Jadi untuk jarak tanamnya benar-benar diatur. Nah, ini blok yang paling atas. Ini 10 kayaknya. Ini minimal 10. Tur hitam. Ini udah 10 rata-rata. Cuman kalau ada slip-slip sedikit wajar lah. Ukuran sih. Makanya di sini untuk bagian tengahnya masih bisa ditumpang sari dengan jambu air. Nah, ini jambu air. Kalau ini kan dulu memang iseng-iseng. Enggak kita rawat. Ini sementara tidak dirawat. Tidak dirawat. Jadi ini kalau ada buahnya pun kalau dimakan hama ya kita malah senang daripada kita tanam pandan wangi, kumbang tanduk apa segala macam ke sana. Iya. Mendingan makan yang ini. 10. Nah, ini kalau di sini udah minimal 10 meter untuk jarak tanam. Nah, ideal atau tidak di sini? Untuk saya pribadi 10 ya, belum. Untuk saya loh, Ya. ideal belum. Tapi kenapa? Karena saya menyesuaikan kemampuan dan luas lahan. Gitu. Kalau terlalu luas, nanti jangka panjangnya kan panen yang 5 tahun sampai ke yang selanjutnya itu sebelum pohon ketemu, kan kita kehilangan momen itu. Nah, harapan saya kan mungkin kalau nanti kita bisa hasil dari sini itu maksimal, lahan yang berikutnya itu mau kita set sekali tanam 15 kali 15. Rencana. Di tengahnya itu baru kita tumbang sari dengan tanaman yang memang kita udah punya marketnya lah, kan gitu. Kalau kayak saya kan jambu air, kiojo, citra dan lain-lain. Jadi untuk di sini minimal 1 per jarak tanam ataupun antar pohon ini sekitar 10 meter. Ya, itu pun udah saya perhitungkan. Nanti kalaupun sebesar-besarnya pohon saya kurangin menjadi 20 kali 20 gitu misalnya ya nggak apa-apa.
Jadi kalau yang ini kan luas lahan berapa nih Mas yang blok atas ini? Yang atas ini 5.000 sekian. 5.000 meter. 5.000 lebih. Jadi untuk total pohon 40-an. 40-an berapa? Karena ada batas dengan tetangga dan sebelah sana itu pencahayaan kurang. Nah, ini pentingnya saya makanya. Akhirnya saya putuskan, saya cabut sekitar 9 batang itu saya ganti dengan kelapa pandan wangi. Karena ada beberapa yang enggak, istilahnya enggak tumbuh maksimal Mas, ya hidup aja karena kurang sinar matahari lah ya. Iya. Ini kan pandan wanginya jaraknya masih berapa ya? 7 ini. Nah jadi dulu di sini ini ada duri hitam lah, jadi ada beberapa pohon. Ini lubangnya duri hitam. Ini saya dongkel. Bekasnya jadi di dongkel. Ya, karena apa? Karena jarak dengan tetangga terlalu dekat. Kemudian cahayanya kurang. Ini sebelah timur nih. 5 meter sebenarnya ke sini. Cuman akar dari sini masuk. Kalaupun diputus karena ini pencahayaannya kurang. Jadi kalau pagi itu nggak dapat sinar matahari lah terus terang. Ini jam berapa loh Mas? Sudah siang nih, sekitar jam 10:30 ataupun jam 11. Kan maksudnya buang-buang waktu ya, akhirnya saya tanam yang lain aja, nggak apa-apa. Dan pertumbuhan juga tertinggal yang di sini lah ya, jauh sekali. Nah jadi itu memang apa ya, yang masih baru akan memulai tanam memang menurut saya harus dipersiapkan matang-matang untuk jarak tanam. Ya, kalau saya misal buka kebun baru, kalau saya ya di luar kesenangan kan kita juga butuh, kalau buka kebun itu pasti berbisnis sudah ya. Jadi kalau insya Allah nanti ada rezeki diberi kebun baru, saya mau tanam dengan jarak yang ideal sesuai pohonnya. Misalnya mau saking gitu ya, saya tanam ya 15 kali 15, nanti di tengah-tengahnya mungkin ya itu saya tanam tumpang sari dengan market yang sudah saya kuasai. Yang sudah ada di sini lah ya, udah jalan lah. Ada yang tanam jeruk siam, ada apa jambu, atau tanam apa yang sekiranya pohonnya nanti kalaupun di pruning masih bisa tumbuh lagi, nggak mengganggu banget gitu. Itu kan jangkanya masih panjang itu. Dan itu juga bisa menopang biaya kebun. Iya, yang pokoknya kalau bisa nanam sesuatu yang panennya cepat. Kalau panennya lama tumpang sari nanti sama-sama lama. Jadi kerjaan baru. Kenapa di sini jambu air? Karena lebih cepat juga lah itu pertimbangannya. Nah, jadi itu tadi seputar apa ya, jarak tanam. Nah, ini juga insya Allah ke depan lagi baru proses untuk nanti tempat berteduhnya. Nah, ini blok yang paling atas. Nah, jadi buat teman-teman yang masih berencana ingin menanam durian, kemudian sudah menentukan jenis durian apa yang sedang ditanam, nah tentunya jarak antar pohon ataupun jarak tanam memang benar-benar harus diperhatikan, karena jangan sampai ketika nanti sudah ditanam kemudian ada penyesalan di setelahnya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, jadi kalau di Loh Jinawi Farm ini pertimbangannya untuk lahan yang blok paling atas ini, karena jadi minimal sekitar 10 meter antar pohon, karena pertimbangannya karena jumlah bibit ataupun pohon yang ditanam. Nah, insya Allah ke depan kita akan selalu berbagi seputar perawatan durian, baik yang masih dalam fase pertumbuhan atau vegetatif, dan insya Allah juga kita bakal update terus yang sudah memasuki program generatif. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita bagikan hari ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.